gatal-gatal yang lama tidak sembuh-sembuh. Nah, ketika dibacakan Al-Quran waktu itu, dia merasa kepanasan tubuhnya dan dia seolah-olah melihat keluar banyak belatung dari pahanya yang sudah gatalan sampai parah lah. Seperti keluar belatung. Tapi kita yang meruqyah nggak bisa lihat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ayah bunda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan, terlebih di era pandemi ini. Ayah bunda, kembali lagi bersama kami pada program Ihsanul Amal Menyapa di channel YouTube ISIT Ihsanul Amal. Bersama saya Ustadz Ridwan yang akan memandu acara hari ini. Ayah bunda, pada hari ini kita akan membahas tema seputar ruqyah. Dan di studio Ihsanul Amal sudah bersama kita Ustadz Amiruddin SPDE yang merupakan Direktur Pendidikan Ihsanul Amal dan Ketua Yayasan di Nurul Ilmi Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau juga adalah ayah dari 3 orang ananda di ISIT Ihsanul Amal, yakni yang bersekolah di SMPIT dan KBIT Ihsanul Amal. Selamat datang Ustadz Amir di studio Ihsanul Amal Learning Center. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan semoga semua ayah bunda dan pemirsa yang menyaksikan acara IA Menyapa pada hari ini, saya doakan semuanya senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, ini temanya pada pertemuan kita hari ini cukup menarik dan sangat jarang dibahas, terutama di seputaran kita di Banua ini. Jarang sekali tentang ruqyah ini dibahas. Nah Ustaz, ini kan penting sekali nih masalah ruqyah nih. Bagaimana Ustaz testimoninya ketika Ustadz Amir menjadi seorang praktisi ruqyah? Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang ruqyah, jadi saya ingat sekitar tahun 2000 ya, waktu saya masih tinggal di Jember, bolak-balik Lumajang Jember ya. Saya mulai mengenal ruqyah itu ketika saya punya adik laki-laki yang alhamdulillah sekarang akhirnya juga menjadi peruqyah ya. Itu dulu mengalami sakit ya yang agak lama, lebih dari hampir 3 bulan. Itu dia mengalami rasa sakit di bagian saluran kencingnya ya. Kalau tidak salah itu dokter dulu menyebutnya varikokel. Yang akhirnya divonis disuruh operasi biar itunya sembuh ya. Nah ketika cek sebelum operasi itu selalu nihil dan terlihat sehat-sehat saja organnya ya. Sampai sekali 2 kali itu bolak-balik Malang Lumajang. Karena adanya di Malang waktu itu yang bisa mengoperasi adik saya itu. Sampai 3 kali dicek nggak ada penyakit ketika mau dioperasi, tapi setelah pulang dari Malang sakitnya luar biasa, itu nangis terus adik saya, jadi sampai setiap detik itu menetes terus air kencingnya itu. Nah itu sakit disertai rasa sakit yang luar biasa, itu yang dialami adik saya. Terus akhirnya alhamdulillah setelah 3 bulan itu ya, kakak kandung saya pulang dari Brunei, almarhum Ustadz Imron ya, Imron Rosadi. Nah itu kemudian membacakan Al-Quran pada waktu itu ke adik saya ya, dan reaksinya mengejutkan kami semua. Ketika dibacakan Al-Quran itu adik saya langsung teriak meronta-ronta, ampun gitu ya, kayak orang kesurupan, tapi ketakutannya luar biasa dan dia tidak sadar. Ya dalam bahasa istilah sekarang kesurupan mungkin ya. Itu dibacakan Quran Al-Fatihah itu langsung teriak-teriak panasan kesakitan. Singkat cerita ada makhluk lain yang dia itu bukan adik saya, ngomongnya
dia ngakunya itu putri kayangan, nah gitu, putri yang cantik lah. Dan adik saya pun bercerita ke saya belum pernah melihat orang secantik itu di dunia ini. Wes, putri yang masuk. Iya, dia kenalnya itu dia mulai merasakan keanehan itu ketika dia kursus bahasa Inggris di Pare itu tahun 2000. Terus dia ingat-ingat kembali ketika waktu di Ruqyah itu dia dialog dan si Jin ini yang ngakunya putri kayangan tadi itu ngaku kalau aku dulu itu kenalnya ketika dia kencing. Nah, kencing di satu tempat yang adik saya nggak sadar, dari saat itulah masuk dan ya dia bilang mencintai adik saya dan ketika sering muncul di mimpi. Nah, tapi di sisi lain adik saya tersadar bahwa ini bukan manusia, makanya dia menolak untuk dijadikan ya bahkan teman hidup gitu loh. Nah, adik saya menolak dan sejak saat itulah dia marah dan menyakiti adik saya. Itu cerita yang kita dapatkan dari adik saya waktu itu ceritanya. Dan ketika di Ruqyah teriak-teriak ya jinnya ini ya itu minta ampun. Nah, beberapa kali di Ruqyah itu waktu itu dan alhamdulillah sehat. Dan seketika itu qadarullah ya penyakitnya itu hilang. Dan ini kan yang membuat ketika cek lagi dokternya pun bilang ya hilang, nggak ada. Nah, sejak saat itulah waktu itu saya nanya ke almarhum Ustadz Imron, ini apa? Ini namanya Ruqyah. Oh iya. Oh, itu Kak Ruqyah. Kayak dukun aja. Waktu itu bergayaan dulu waktu itu. Berguru. Kayak dukun ya. Iya memang kita ini dukun kata Ustadz Imron kan. Tapi dukun yang bener. Iya. Jadi begitu istilahnya. Nah, itulah awal kisah saya mengenal Ruqyah. Nah itu. Iya memang kita pernah dengar cerita langsung dari almarhum Ustadz Imron kan. Artinya beliau pernah meruqyah di Brunei. Ya. Jadi diangkat sebagai imam masjid di Brunei. Iya benar. Itu bisa diceritakan Ustadz bagaimana itu? Ya itu kan ceritanya dulu Ustadz Imron itu kan memang pekerjaannya di Brunei kan mengajar ngaji, mengajar taksin beberapa anak pangeran kan kesultanan di Brunei. Pada satu masa itu datang ke rumah salah seorang murid ngajinya ya, yang juga keluarga sultan, yang lumpuh beberapa tahun. Nah, ketika lumpuh ya sambil ngobrol-ngobrol begini dipijiti kakinya itu kan, sambil dibacakan Al-Fatihah. Ya keajaiban terjadi pada waktu itu. Tiba-tiba berdiri orang tersebut. Semuanya terkejut. Nah itu sekitar tahun 97. Kalau nggak salah Ustadz Imron cerita tahun 97. Nah itu semua bingung pada waktu itu. Tapi ya inilah kehendaknya Allah gitu kan. Hanya dengan Al-Fatihah dipijit-pijit, yang lumpuh tadi itu berapa tahun bisa sembuh. Nah sejak saat itu orang tersebar kan beritanya di Brunei itu. Nah, karena banyak yang minta Ustadz Imron akhirnya mendalami mencari guru ruqyah namanya Ustadz Ibrahim dari Malaysia. Akhirnya disempurnakannya pengalaman Ustadz Imron itu dengan keilmuan yang pas tentang kaidah ruqyah itu apa, bagaimana meruqyah, dasar-dasar ruqyah itu seperti apa. Nah, sejak saat itulah Ustadz Imron mulai menekuni ruqyah dan tahun 2000 nah itu diajarkan ke kami langsung praktek ke adik saya itu. Nah itu. Ustaz, tadi ada yang menarik Ustaz. Artinya kan kalau bahasa Arabnya kan ruqyah dikenal dalam bahasa. Kalau kita di Banua ini khususnya di Kalimantan Selatan biasanya sering mengenal istilahnya tatamba Ustaz. Nah, tatamba. Nah, untuk membedakan itu Ustaz, apakah tadi kan Ustaz Imron ada mengatakan ketika Ustaz tanya, kita jadi dukun nih kan. Tapi dukun yang benar, maksudnya tuh ruqyah yang benar dan yang tidak benar tuh kayak gimana Ustaz? Ya, jadi sebelum kita membahas masalah benar atau tidak benar ya, kita perlu mengenalkan istilah ruqyah itu sendiri apa ya. Nah, jadi ruqyah itu kalau menurut lughawinya itu kan jampi-jampi. Nah, kalau menurut istilah itu ada beberapa pakar ruqyah ya memberikan definisi tentang ruqyah, salah satunya dari pendapatnya Ibnu Athir ya dalam kitab An-Nihaya. Jadi beliau mengatakan yang dimaksud ruqyah itu adalah doa perlindungan yang dibacakan pada orang sakit. Nah, jadi seperti itu. Misal pada orang yang terkena penyakit humma ya, atau demam atau epilepsi atau kesurupan atau kegilaan atau penyakit yang lain yang diderita oleh manusia.
Yang semua itu doa-doanya diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih ya, yang diajarkan oleh Nabi. Nah itu ruqyah, makna ruqyah secara istilah ya. Kalau lugawinya sih ya campi-campi atau ya mantra-mantra gitu lah. Nah ini makanya di awal tadi saya berguru kan ya dukun memang kata Ustaz Imran gitu kan ya. Tapi dukun yang bener gitu loh. Jadi memang mantra-mantra atau campi yang kita pakai itu berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang diceritakan dalam beberapa riwayat yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, jadi itu ya. Jadi intinya seperti itu. Yang kedua ada juga ruqyah adalah jampi-jampi ya yang ma'ruf, yang baik, yang bisa dibacakan kepada orang-orang yang terkena suatu penyakit. Nah, itu sama juga definisinya seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita semua bahwa kalau peruqyah yang syar'i, yang benar itu ya, yang dibaca itu jelas ya sumbernya dari mana. Kemudian contoh-contohnya pernah dilakukan oleh Nabi ada enggak? Ada kan gitu. Nah, jadi intinya kalau saya mengenalkan istilah ruqyah itu ya jampi-jampi yang sumbernya jelas dan bisa dipahami gitu loh. Tapi ada juga di masyarakat yang saya lihat itu ya ruqyah ya. Kalau saya pernah juga berdiskusi dan berguru bahkan ya mempelajari beberapa orang-orang sepuh di Jawa ya. Jadi beliau-beliau itu juga terkenal sebagai tabib. Nah, ketika mengobati pun ya yang dibaca yang jelas Al-Fatihah yang pertama. Yang kedua ada juga mereka pakai bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tapi jelas maknanya. Yang intinya sebenarnya bahasa Arabnya itu ada. Tapi beliau lebih yakin dengan menggunakan bahasa Jawa ya. Dan itu pun boleh katakan ruqyah karena jelas yang dibaca dan itu mirip dengan doa yang diajarkan Nabi, cuma beliaunya menerjemahkan ya, menerjemahkan dan dibahasakan dengan bahasa setempat. Nah, waktu di Jawa ya pakai bahasa Jawa. Jadi doanya intinya di hadis Nabi ada doa itu. Nah, seperti itu. Intinya jelas yang dibaca, kemudian maknanya juga jelas, sumbernya juga jelas. Tapi kalau ruqyah itu sendiri secara khusus memang jampi-jampi atau mantra yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa ya yang sesuai dengan hadis sahih. Nah, itu ya tentang ruqyah sendiri yang perlu dimaknai oleh sebelum kita terlalu panjang lebar dengan ruqyah itu sendiri. Ya ini Ustaz, kan masyarakat dan kita pun artinya berpikir kadang takut di ruqyah Ustaz. Takutnya itu kan nanti kalau di ruqyah bisa kesurupan. Nah, tadi di awal Ustaz jelaskan bahwa pengertian ruqyah itu artinya untuk orang yang sakit. Ya. Nah, jadi ini kan ada dua, ada yang sakit dan ada yang kesurupan karena memang gangguan jin atau memang bagaimana Ustaz? Iya, jadi begini, menurut ya pengalaman saya pribadi dan juga para teman-teman peruqyah ya. Jadi kalau saya sih mendefinisikan sakit itu memang ada dua ya. Sakit di sini bisa dimaksud dengan sakit jasmani, ada juga sakit rohani atau mental ya. Sakit jasmani itu begini, misalkan pengalaman kita ya ketika meruqyah, saya ada dulu hampir 3 hari ya, seorang mahasiswi itu kan 3 hari mengamuk. Nah, 3 hari mengamuk di rumah sakit, yang 3 hari dia tidak tidur. Dia dipegang itu oleh keluarganya, bapak ibunya, pamannya, saudara-saudaranya yang lain datang tuh megangi dia semua 3 hari. Disuntik penenang yo nggak tenang, malah tambah ngamuk-ngamuk. Nah, singkat cerita kita dipanggil ya ke situ, ke sebuah rumah sakit ya di salah satu daerah. Ya akhirnya kita ke situ. Dan bismillah kita bacakan Al-Fatihah saja pada waktu itu. Ya alhamdulillah anak ini diam, dengan izin Allah diam, akhirnya tertidur. 3 hari tidak tidur, ngamuk-ngamuk. Kita bacakan Al-Quran aja tertidur, dia diam, tidak ngamuk, diam, tertidur langsung. Nah jadi ketika ada orang di ruqyah tidak mesti harus kesurupan ngamuk-ngamuk, nggak harus begitu. Ya, jadi kategori yang seperti ini kan kategori yang kalau saya katakan ini sakit mental ya. Ini mentalnya yang sakit, yang perlu ditenangkan dengan ruqyah, karena ruqyah itu kan syifa, penenang hati. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi syifa itu kan penenang, obat hati kan.
Nah, ketika ada orang galau, psikisnya terganggu, ya ditenangkan dengan Al-Quran. Nah, jadi seperti itu. Ini ya sakit-sakitnya ruhani kalau menurut saya ya. Kalau sepanjang saya meruqyah. Ada juga yang sakit fisik. Misalkan dia punya gatal-gatal di paha. Ya. Dulu ada cerita seorang mu'alaf, orang Kristen, dia datang ke adik saya kebetulan. Jadi adik saya yang sakit tadi yang saya ceritakan di awal, sekarang dia juga meruqyah. Kebetulan diruqyah oleh adik saya, dia dibilang bolehlah saya ini diruqyah. Nah, kata mu'alaf tersebut, bukan mu'alaf, masih Nasrani waktu itu ya. Nasrani, boleh saja, tapi saya nggak wajib masuk Islam kan? Enggak. Di dalam Islam nggak ada paksaan. Ya sudah, yang penting sampean yakin melalui Al-Quran dengan ruqyahnya sebagai wasilah itu Allah menyembuhkan sampean. Sampean harus yakin dulu bahwa Allah menyembuhkan. Sampean nggak perlu masuk Islam, tapi sampean harus yakin bahwa Allah menyembuhkan sampean melalui ruqyah dengan Al-Quran ini sebagai wasilahnya. Nanti yang akan saya bacakan kata adik saya waktu itu. Jadi gatal-gatal yang lama tidak sembuh-sembuh. Nah, ketika dibacakan Al-Quran waktu itu, nah, dia merasa kepanasan tubuhnya dan dia seolah-olah melihat keluar banyak belatung dari pahanya yang sudah gatalan sampai parah lah. Nah, seperti keluar belatung. Tapi kita yang meruqyah nggak bisa lihat loh. Nah, ini kan penyakit fisik kan. Kelihatan jasmani kan, jasmaninya memang sakit. Tapi bertahun-tahun tidak selesai. Nah, setelah diruqyah qadarullah, alhamdulillah kan takdir Allah. Siang itu diruqyah ya, malamnya itu kering. Dan biasanya semakin kering dan alhamdulillah sembuh. Nah, takdirnya karena dia tadi meyakini bahwa Allah itu bisa menyembuhkan lewat Al-Quran dengan ruqyahnya, dia tidak harus masuk Islam, enggak. Tapi karena melihat peristiwa yang dialami sendiri dengan mukjizat Al-Quran yang dibacakan melalui ruqyah tadi, akhirnya dia memutuskan masuk Islam. Masya Allah. Nah, itulah ruqyah. Jadi sakit itu kan, kalau menurut saya sih sakit jasmani, ada juga sakit ruhani. Nah, ketika orang diruqyah nggak perlu takut karena tidak harus ekstrim seperti itu, teriak-teriak, ngomong-ngomong, nggak harus seperti itu, biasa saja lah. Ya, jadi itu. Ini Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Indikasi orang yang kena gangguan itu, yang kena gangguan jin atau misalnya yang perlu diruqyah itu orang yang seperti apa Ustaz? Ya, ini menarik ya. Jadi kalau kita diskusi ya dengan para peruqyah dan juga kita membaca beberapa rujukan buku ya tentang cara-cara menterapi, atau ada juga buku tentang jin, sihir dan cara menanganinya yang ditulis salah satunya oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya. Itu rujukan buku saya biasanya itu yang pertama, dan ada juga beberapa buku yang lain yang saya baca dan diskusi dengan beberapa para praktisi ruqyah yang syar'iyah tentunya. Itu ada beberapa indikasi ya yang orang-orang itu memang memerlukan ruqyah, ya memerlukan ruqyah. Jadi indikasi pertama itu contohnya begini. Misalkan kita bertemu dengan orang yang kecenderungannya sudah mulai menjauh dari ketaatan. Dia tuh malas berzikir atau bahkan malas beribadah ya. Terutama sholat misal. Terdengar suara adzan misal begitu ya. Bukannya senang segera ke masjid atau ke langgar musola terdekat, malah bawaannya itu pengen marah. Ini siapa adzan? Nggak enak didengar. Nah, itu berisik dengar adzan itu. Ini dengar adzannya udah berisik, pengen marah aja bawaannya. Nah, itu contoh ya orang-orang yang memerlukan diruqyah. Nah, makanya terkait dengan yang satu ini ya. Saya punya pengalaman dulu ketika di Jember ada mahasiswi ya. Mahasiswi ini punya kelebihan, dia kalau mijet orang banyak sembuhnya. Nah, jadi ya banyak yang dia tolong dan banyak orang yang minta tolong agar mau dipijit oleh dia. Beberapa penyakit itu sembuh kalau dia ke dia itu kan. Nah, tapi ada keanehan. Dia cerita ke saya pada waktu itu, kalau saya mendengarkan suara adzan, saya pengen marah gitu loh. Nah itu kan, jadi seolah-olah dia dijauhkan dari ketaatan untuk beribadah. Makanya dengar adzan udah marah. Nah saya tahunya ketika konsultasi ke saya itu kayak panik gitu. Nah coba kalau coba tes saya. Ya udah tes saya. Ya, saya bacakan Al-Fatihah saja di depan dia. Kesurupan. Nah itu. Nah itu pada waktu itu. Ini ciri-ciri ya. Ini ciri-ciri. Ya, pastinya memang harus diruqyah ya. Diruqyah dulu membuktikan apakah ada di dalam tubuhnya atau gangguan. Ya itu gangguan atau tidak. Itu ciri yang pertama itu ya. Dijauhkan dari ketaatan, terutama beribadah ya, sholat atau zikir itu hampir tidak mau. Yang kedua,
apa ya, sering merasa pusing. Kepalanya ini sering merasa pusing. Nah, tentunya kalau pusing secara normal ya, kalau kita pergi ke dokter periksa, mesti kan dikasih obat. Pusing lah, apakah mereknya. Nah, paling tidak kan meredahkan ya, sakit. Kalau memang dianggap itu penyakit fisik, yang paling tidak meredahkan lah setelah minum obat. Ini enggak, dia selalu merasa pusing, bukan pukul-pukul kepalanya, sakit sekali, bakal tusuk pusingnya itu, campurannya itu. Diobati makin sakit. Nah, ya ini kan tanda-tanda kan. Ke dokter sudah. Nah, jadi minum jamu atau apa herbal sudah. Bukannya sembuh malah semakin sakit. Nah, pengalaman kita ketika menjumpai orang seperti ini ya, itu ciri-ciri. Nah, ketika diruqyah ya itu biasanya ya bereaksi. Itu ya pusing yang sudah diperiksa kemana-mana itu nggak ketemu obatnya, minum obat atau jamu atau apalah herbal malah tambah sakit. Itu ciri-cirinya. Kemudian yang berikutnya itu emosional, gampang marah, hal-hal sepele aja dia marahnya luar biasa. Nah, seperti itu ya. Contoh sederhana begini, misalkan suami istri ya, seorang istri diminta oleh suaminya untuk mengambilkan air putih. Lambat ngambil kan marahnya luar biasa kan gitu. Atau seorang suami atau seorang bapak atau ibu melihat anaknya ya itu selalu marah-marah terus itu loh. Nah, tidak ada sebab biasanya. Atau sebabnya ringan tapi marahnya luar biasa. Atau kadang-kadang nggak ada sebab. Pengen marah saja itu loh. Ya marah itu sifat kita kan. Kalau marah ya marahlah pada tempatnya dan sesuai dengan judulnya kan gitu. Nah, misalkan saya kalau sehari-hari di sini sebagai dirop ya, di asisten amal, kita sudah punya aturan ya, aturan SOP bagaimana seharusnya karyawan melakukan itu dan disepakati bersama, kemudian tidak dilaksanakan aturan itu, bahkan sering dan seolah-olah dia lupa dengan aturan itu kan saya ingatkan 1-2 kali kok tetap ya, kadang-kadang wajar toh kalau saya ada rasa marah itu kan. Nah, seperti itu, apalagi yang melakukan berjamaah. Nah, itu kan marah ada sebabnya, itu pun marahnya tetap terkontrol. Kalau ini enggak, masalahnya sepele, marahnya luar biasa. Nah, itu enggak terkontrol lagi. Kasih nasihat yang baik, suami istri kasih nasihat yang baik, marah-marah. Dikasih nasihat baik, marah-marahnya luar biasa. Nah, ini kan ciri-ciri. Nah, salah satunya itu ya. Terus yang berikutnya lupa. Ya, orang sering lupa. Pagi tadi melakukan apa ya? Itu lupa. Bahkan habis makan aja dia lupa kalau dia sudah makan. Bisa seperti itu. Ya itu, linglung. Atau kalau kita sholat misalnya ya, sholat itu sering lupa rakaatnya. Nah, seperti itu. Kalau sering naruh kunci kendaraan saat kalau itu mungkin kategorinya banyak pikiran itu. Banyak pikiran. Itu penyakitnya bapak-bapak biasanya itu kan. Kunci, kontak ya, dompet, HP. Iya, dompet, HP. Kalau ini kan lupa yang sering ya. Ya ini yang lupa kan. Keseringan bahkan yang sering itu sholat ya, lupa rakaatnya berapa. Nah, sering seperti itu, kosong. Apa ya? Kadang melakukan aktivitas yang tadi pagi, bahkan siang tadi itu sudah sholat, dia lupa aku sudah sholat apa belum tadi ya. Itu seperti itu. Itu ciri-cirinya ya. Kalau yang sering ketika sholat itu sering lupa rakaat. Nah, atau dalam hari-hari ya begitu tadi, melakukan aktivitas dia lupa. Tadi aku melakukan apa ya? Tadi aku melakukan apa? Lupanya itu berlebihan itu loh. Kalau lupa-lupa biasa karena banyak pikiran atau apa kan tertumpang-tumpang dalam pikiran kita kan, itu wajar lah. Dimana tadi naruh HP itu karena ada pikiran-pikiran yang lain yang dia fokus ke pikiran itu, jadi lupa dengan HP-nya. Jadi lupa di mana menaruh HP-nya, itu wajar kalau begitu. Yang ini yang saya maksud lupa-lupa yang tidak umum lah. Nah, itu ya lupa. Yang berikutnya itu perasaan sedih, gelisah, cemas. Jadi merasa sedih atau cemas yang berlebihan sampai halusinasi gitu kan. Ketakutan yang berlebihan tanpa sebab. Jadi membayangkan hal yang tidak itu loh. Takut. Mau keluar rumah takut. Mau ke kamar mandi takut. Mau ke ruang tamu takut. Jadi takutnya itu berlebihan. Padahal apa yang menyebabkan dia takut, dia sendiri juga tidak tahu. Iya. Nah,
Kalau kita menjumpai orang-orang semacam ini yang mengalami perasaan seperti itu, memang itu perlu untuk diruqyah sebaiknya, dicek ya apakah memang ada gangguan atau tidak. Terus yang berikutnya ya, bahagia tanpa sebab, terus mimpi buruk. Yang pertama bahagia tanpa sebab. Kadang-kadang kita merasa bahagia tapi nggak tahu sebabnya. Pengen ketawa aja hari ini kan. Ini besoknya sedih, gitu kan. Sedihnya juga tanpa sebab, gitu loh. Nah seperti itu juga termasuk ciri-ciri ya kalau pengamatan kami sebagai praktisi ruqyah itu beberapa yang masuk kategori indikasi orang yang memang memerlukan ruqyah. Terus mimpi buruk, ya. Ini yang sering jadi guyonan ya, mimpi ketemu ular gitu kan. Oh iya. Mimpi dipatok ular. Patok ular kalau orang Banjar itu apa maknanya? Iya, dipatok ular ada yang hendak ya. Ada yang hendak, ada yang mau ya. Iya. Ya itu kan beberapa mimpi-mimpi hewan seperti ular, hewan-hewan yang memang disarankan untuk boleh dibunuh seperti cicak ya, ular, tikus. Mimpi-mimpi seperti itu. Maka dan sering mimpinya patok gitu kan. Patok ular yang sering itu kan. Nah itu ciri-ciri kan. Bahkan ada beberapa peristiwa ya yang pernah kita ruqyah itu ya. Ini perempuan yang sering mengalami itu ya. Ada juga laki-laki. Lamaran pertama kan. Ini ada cerita nih, berapa kali dilamar. Sampai berapa kali tuh? Saya meruqyah sampai 4-5 kali rasanya dilamar orang. Udah deal begini, ta'aruf ya. Nah setelah ta'aruf atau masih oke. Nah ketika sudah mulai dilamar di khitbah, nah belum masuk ke rumahnya orang itu tuh terlihat jelek. Yang perempuan tadi. Tapi menurut saya orangnya cantik. Nah, pandangan normal ya. Saya normal ya, laki-laki lihat wanita pasti cantik semua kan. Tapi memang khusus itu memang cantik orangnya kan. Tapi ketika orang melamar itu selalu membatalkan. Sampai 5 kali. Alasannya hampir sama. Terlihat tidak cantik lagi. Nah seperti itu. Nah kita teliti ya ketika dia minta diruqyah, kita tanya sering mimpi buruk, sering apa? Patok ular. Sering ya. Nah itu kan berarti ini memecahkan mitos. Kalau mitos di Jawa, Jambi, Banjar kurang lebih sama. Kalau di mimpi ular berarti ada yang hendak, ada yang mau kan. Ini malah sebaliknya. Sering mimpi ular malah sering ditolak kan gitu. Setiap lamaran batal sampai 5 kali. Dan alhamdulillah setelah diruqyah 4 kali ruqyah itu reaksinya ekstrim. Dan alhamdulillah sembuh. Saya sudah menikah. Nah itu salah satunya sebabnya kan karena sering mimpi dipatok ular. Oh ini terpecahkan Ustaz. Mungkin yang hendak itu jin mungkin Ustaz. Nah alam bisa jadi karena ketika diruqyah kesurupan. Nah itu ya. Kemudian ada juga ya yang sering ini kan kecenderungan maksiat atau zina gitu kan. Orang laki-laki atau perempuan itu sama kan. Sudah menikah, sudah punya pasangan tapi masih hendak. Orang Banjar bilang hendak. Pengin lihat wanita lain cantik pengin atau lihat laki-laki yang ganteng pengin. Padahal sudah punya pasangan. Nah kecenderungan untuk kesana itu besar. Jadi gimana ya, suka sama orang itu wajar, tapi berlebihan kan juga nggak wajar jadinya. Sudah punya istri, sudah punya suami, kok masih pengen yang lain yang itu tidak halal. Nah kecenderungan kesana itu kuat ya, ada yang mengarahkan. Dia sadar sebenarnya kan, tapi ada lagi pengen lagi kan itu. Nah itu kan contoh beberapa indikasi ya yang memang orang-orang seperti itu memerlukan ruqyah. Tapi kita tidak bisa memastikan orang itu kena gangguan. Itu hanya indikasi kan, ciri saja. Ya memang pastinya diruqyah aja. Nah saya kira itu ya. Pokoknya intinya kehidupannya setelah abnormal atau di luar kenormalan. Ya itu nggak normal. Atau ini ada lagi satu yang di masyarakat sering muncul ciri-cirinya ya. Ini kan banyak ada beberapa orang itu yang mengatakan misalkan ketemu tokoh ya, tokoh itu diyakini punya kesaktian, punya indera keenam. Nah ini yang sering kita dengar, punya indera keenam. Apakah seperti itu normal atau tidak kan itu kan? Nah bagi kami ya para peruqyah, bahkan saya secara pribadi pun saya mengatakan begini. Normalnya manusia itu kan punya berapa indera?
Panca indera 5. Panca indera kan 5 kan. Kalau kurang 1 berarti apa? Normal kah? Kurang. Jadi boleh dikatakan cacat ya. Iya, iya. Nah, misalkan indera penglihatannya nggak normal atau nggak fungsi, berarti kan cacat kan. Nah, berarti normalnya itu 5. Kurang atau lebih itu cacat sebenarnya, ya kan? Jari lebih dari 5 itu. Nah, kan aneh berarti kan. Tapi keanehan-keanehan seperti ini, ada beberapa orang yang mengatakan punya indera ke-6 itu diyakini itu menjadi suatu kebenaran bahkan kelebihan. Kalau menurut saya enggak. Justru indigo itu, Sat. Ya banyak orang istilah-istilah sekarang mengatakan indigo gitu kan. Nah, kalau beberapa orang yang mengaku bisa melihat dunia lain gitu kan. Ya sesungguhnya kalau manusia normal seperti kita ini ya nggak bisa, nggak bisa melihat. Nah, ada beberapa orang yang mengaku bisa melihat, ya kita bisa pastikan insya Allah mereka ya sekelompok mereka, karena ada jin yang masuk ke dalam dirinya. Yang bahasa sekarang kan dibuka apa istilahnya itu, dibuka mata batinnya, indranya dibuka yang ke-6 diaktifkan. Padahal ya tidak begitu. Tapi memang kalau kita berbicara beberapa orang, itu pun tidak semua orang bisa melakukan itu, dan hanya orang-orang tertentu yang itu memang tingkat kedekatannya dengan Allah itu memang bagus. Ya seperti Nabi gitu kan, atau tokoh-tokoh yang lain kan, seperti ulama-ulama ya. Dan itu pun orangnya nggak pameran. Oh iya. Ya kan kita orang punya karomah misalnya apa. Ya orangnya nggak ada pameran, tidak pameran begitu. Saya ngaku-ngaku bisa melihat jin atau itu enggak. Apalagi bahasa kerennya indigo, ditambah dikultuskan kadang-kadang orang seperti ini kan. Nanti kan ada beberapa yang diruqyah itu kan ada bentuk kan. Pengalaman kami yang meruqyah, pernah mahasiswa dulu ada yang saya ruqyah. Itu jadi yang ngaku bisa melihat, bahkan dia punya bahasa dia tuh punya pacar lah itu dari dunia jin. Dan dia bisa melihat. Nah itu. Tapi anehnya ketika dulu ketemu kita itu dia kok pengen lari gitu loh. Apa ya? Risih atau apa bahasanya itu, kayak agak rasa takut bila ketemu kita kan. Nunduk, takut melihat kita gitu loh. Nah, setelah diruqyah, ketika waktu saya ruqyah itu memang dia nggak respon. Biasa aja menahan, tapi sampai di rumah bereaksi. Dia seperti dikeroyok oleh bangsa jin, digebuki dia. Nah seperti itu. Nah yang ini mungkin bahasanya indigo dulu, bisa melihat. Dan saya juga pernah lagi bertemu dengan mahasiswa ya dulu itu, mahasiswa hukum di Universitas Jember waktu itu. Dia bisa melihat. Dia ngomong ke saya bisa melihat jin. Nah yang unik dari mahasiswa ini, yang lucu, itu saya dulu kenal tidak sama dia, tahu dari mana informasinya, tiba-tiba dia datang ke rumah saya, ngajak adu ilmu. Saya tanya, untuk apa sampean kesini? Ya saya ingin ketemu sampean. Terus apa tujuan ketemu saya? Ya itu langsung ngomong, bukannya silaturahim tapi malah ngajak adu ilmu. Saya bilang saya nggak punya ilmu apa-apa gitu. Enggak, saya sudah kemana-mana, saya sudah keliling, ketemu berapa, bahasa dia loh ya, dukun yang sakti katanya di Jember pada waktu. Saya sudah datangi beberapa, ilmu mereka cetek gitu. Nah, jadi begitu. Nah saya penasaran dengan ruqyah. Saya dengar sampean ini bisa meruqyah, saya ingin menantang ilmu sampean. Saya itu tertawa pada waktu itu. Ini termasuk yang indigo itu tadi. Ya, saya bilang saya punya ilmu apa, tapi kalau kamu maksa, ya sudah, ini ada Al-Quran, silakan kamu baca. Sudah, Al-Fatihah aja kamu baca. Wah, dia memberanikan diri membuka, itu sudah tangannya bergetar. Terus dia baca Al-Fatihah, baru beberapa surat bergetar, dia kesurupan. Nah sudah, kita ruqyah aja lagi, jadilah dia. Ternyata bereaksinya dahsyat, ekstrim, teriak itu sampai orang tetangga-tetangga saya itu sampai keluar. Ada apa? Nah ini contoh ya beberapa kasus yang menurut orang ini indigo. Nah ternyata jin. Ya ada jin. Nah tapi terserah pendapat orang yang lain mengatakan indigo itu bukan jin, ya itu terserah, mereka punya hak untuk berpendapat seperti itu. Saya hanya berbicara atas fakta ya yang pernah saya lakukan ketika meruqyah dan saya temukan peristiwa itu.
Nah itu ya. Ini Ustaz, reaksi orang yang diruqyah itu seperti apa aja Ustaz? Jadi ada beberapa reaksi ya ketika orang diruqyah. Yang pertama itu ada reaksi lembut ya. Reaksi lembut itu contohnya ketika diruqyah dia ya bisa menangis ya. Menangis atau berkeringat ya. Padahal ber-AC ruangan. Atau pernah saya meruqyah itu hujan itu dingin. Iya. Diruqyah tapi dia berkeringatnya banyak. Kayak orang habis olahraga siang hari itu loh. Nah itu kan reaksi-reaksi lembut kalau begitu tuh. Atau perutnya mules minta ke belakang. Nah, kayak diare. Itu yang reaksi-reaksi atau menangis tadi ya, atau mengeluarkan ingus banyak. Padahal dia kada pilek. Iya. Dia enggak pilek, enggak flu. Tapi ketika diruqyah keluar ingus banyak dari lubang hidungnya itu. Itu reaksi lembut. Ada reaksi yang keras, ya tadi itu. Nanti biasanya muncul tatkala orang ini ada singgungan dengan jin. Nah, mohon maaf ini kan ada berapa yang kita ruqyah kan, yang punya ilmu-ilmu kanuragan, diisi itu loh, isian-isian. Nah itu reaksinya biasanya ekstrim. Dia langsung kesurupan, mengeluarkan jurus-jurusnya, ngecabut kelahi. Bisa nendang, bisa mukul. Nah seperti itu. Ini reaksi yang keras kalau menurut saya. Jadi dua itu ya reaksi orang diruqyah. Ada reaksi lembut, ada reaksi keras. Ada juga yang seolah-olah tidak bereaksi. Ya itu yang tak ceritakan tadi, diruqyah itu biasa saja dia. Kayak nggak ada apa-apa. Tapi pasca diruqyah di rumahnya bereaksi. Dia reaksi lambat ini berarti istilahnya kan. Reaksinya lambat. Nah itu ya. Ini Ustaz ada pertanyaan terakhir nih Ustaz. Bagaimana langkah yang dilakukan jika terdapat gejala gangguan jin yang seperti tadi Ustaz? Baik itu secara mandiri atau dengan bantuan orang lain Ustaz? Kalau saran yang baik ya menurut kita ya, memang sebaiknya kita ini perlu belajar ruqyah. Semua orang perlu belajar ruqyah. Karena kalau kita sudah belajar ruqyah, ya kita kan minimal bisa melakukan terapi mandiri. Nah, lebih baik memang terapi mandiri saja ruqyah. Tapi kalau memang itu darurat yang memang yang harus menyuruh kita minta bantuan peruqyah ya nggak apa-apa juga. Memang sebaiknya ya ruqyah mandiri. Ya, misalnya ada rasa sakit ya bacakan aja Al-Fatihah yang ringan-ringan itu kan dirasa sakit itu. Tapi saran saya jangan terlalu berlebihan. Karena sudah belajar ruqyah maka segalanya dianggap jin. Wah, ini kan biasanya orang-orang yang baru belajar itu menganggap semua penyakit ada sebabnya jin. Kasihan jin di kambing hitam kan. Kalau penyakit biasa itu yo masa panu gitu kan. Diruqyah aja, diruqyah no. Batuk, pilek diruqyah gitu kan. Apalagi sekarang ini virus corona itu. Diruqyah aja. Apalagi ruqyahnya ambil di anu ya. Gitu kan. Di tiap-tiap kita nggak tahu apakah peruqyahnya ini steril dari virus atau kada ini kan. Nah seperti itu jangan terlalu berlebihan lah tentang ya ruqyah itu memang ada, memang disarankan ya. Tapi tidak harus berlebihan melupakan pengobatan-pengobatan yang lain. Tetap semuanya itu melalui tahapan-tahapan. Jadi melalui proses bahasanya itu pengobatan itu komplementer lah, saling berkaitan. Ya kalau kita menentukan ini penyakit apa ya ke dokter didiagnosa dulu apa. Ya nanti dikasih resep seperti apa. Kalau memang tidak kunjung membaik, nah saran harus diruqyah itu. Seperti itu dan sebaiknya memang ruqyah mandiri ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ruqyah mandiri memang ya minta bantuan orang yang ahli dalam meruqyah. Tentunya ruqyah yang syar'iyah. Jadi itu ya jawabannya. Ini nanti luka karena silet ruqyah. Ruqyah. Pilihan saplas lah. Iya. Tapi pakai baca bismillah ya kalau tutup. Iya. Insyaallah. Baik Ustaz, ini sebelum kita tutup, apakah ada mau yang ditambahkan lagi untuk ayah bunda di rumah dan pemirsa? Ya jadi begini, untuk ayah bunda dan semua pemirsa Ihsanul Amal menyapa. Saran saya begini, sering saya mengatakan kepada orang yang minta diruqyah, kalau kita mau berobat, pastikan dua ya syarat pengobatan itu. Satu, ini bahasa sederhananya saja yang sering saya sampaikan, sesuai dengan akal kita dan sesuai dengan
hati kita. Maksudnya begini, kalau sesuai dengan akal dan logika kita, ini masuk akal atau tidak? Nah, ini ada contoh begini. Ini kasus ya dulu. Sakit perut atau lambungnya lah sakit. Pokoknya parut-parut lah ya. Terus membengkak perutnya. Nah, dia datang minta diruqyah. Nah, ketika diruqyah, nggak apa-apa, nggak ada reaksi sama sekali. Nah, saya tanya, ini bagaimana ceritanya kok bisa perutnya bengkak begini? Oh, ceritanya begini Pak, saya dulu sering sakit perut, terus saya pergi ke orang pinter. Nah, sama orang pinter itu disuruh minum peloran. Peloran ini tahu enggak ya? Yang di roda itu ada yang bulat-bulat itu loh. Iya. Bahasa Banjarnya itu apa? Namanya pelor juga ya. Pelor ya. Iya. Ya pelor. Lah wong orang sakit perut kok disuruh makan pelor besi yang kecil itu ya kan? Itu. Iya. Lah kok mau gitu loh. Nah, namanya orang pengen sembuh kan, tapi sudah melupakan akal sehatnya kan. Ya diminum. Nah, bayangkan minum peloran bisa dicerna nggak dalam? Nggak bisa dicerna. Lambung kita ususnya nggak bisa kan. Ya makanya karena mengendap akhirnya bengkak kan. Makanya besar. Nah, orang bilang kalau nggak ngerti kan nggak logis ya, disantet orang gitu kan. Nah, akhirnya ke orang pinter kan. Padahal kalau ke dokter, insya Allah ketemu. Dan pada waktu itu saya sarankan ke dokter periksa. Dan setelah di ronsen memang ada. Ya sudah, harus dioperasi. Nah, ini yang saya bilang, kalau berobat itu harus sesuai dengan logika kita. Masuk akal enggak itu? Nah, yang kedua sesuai dengan hati. Ini pas di akal, pas di hati. Nah, hati ini ada tuntunannya enggak? Kalau misalkan secara logika memang mantep, ada tuntunannya enggak? Nah, jadi begitu. Ya, misalkan kita sakit perut tadi kan, misalkan sudah dibawa ke dokter, kok belum ada hasil ya. Dan di ronsen memang nggak ada apa-apanya, tapi tetap sakit. Boleh aja diruqyah. Nah, pertanyaannya ruqyahnya seperti apa kan gitu? Kalau ruqyahnya memang sesuai dengan tuntunan, ya silakan. Kalau nggak sesuai dengan tuntunan ya jangan. Nah, contohnya begini, orang mau ruqyah sudah dimintai syarat macam-macam. Nah, ini syaratnya kalau mau cepat sembuh, ya siapkan maharnya dulu. Nah, berapa kan gitu. Terus masih dikasih syarat bawa ini, bawa itu. Nah, ini kan sudah nggak sesuai dengan syariat, nggak ada tuntunannya begitu. Nah, makanya itu yang ada juga kasus disuruh masuk ke ruangannya yang meruqyah berdua. Maka ini ibu-ibu cantik lagi kan gitu misalnya. Berdua, yang lain nggak boleh masuk. Nah, ini kan sudah nggak pas di hati yang melihat itu. Nah, misalkan seorang suami merelakan istrinya diruqyah berdua, ya kira-kira di hatinya kayak apa? Ikhlas kan enggak? Satu itu. Yang kedua, harusnya berpikir ada tuntunannya enggak? Ada tuntunannya atau tidak? Nah, kalau enggak ada tuntunannya ya jangan. Nah, ini makanya saya bahasa sederhanakan begini, pas di akal, pas di hati. Itu ya saran saya untuk semua ayah bunda dan pemirsa Ihsanul Amal Menyapa. Itu ya. Luar biasa. Luar biasa pertemuan kita hari ini. Terima kasih Ustadz Amir telah menjawab beberapa pertanyaan tentang ruqyah pada hari ini. Masya Allah, tidak terasa waktu kita telah berlalu dan ini sebenarnya banyak yang ingin kita tanyakan lagi seputar ruqyah. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa berbincang lagi Ustadz Amir. Insya Allah akan ada sisi menarik lainnya yang akan ditayangkan pada acara Ihsanul Amal Menyapa. Dan saya selaku moderator juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuahan acara pada hari ini. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.